Selamat malam. Kali ini aku akan membahas tragedi kebocoran gas di kota Bhopal, India. Pada tahun 1934, perusahaan Amerika memasuki pasar India. Perusahaan Amerika membuat PT bernama Union Carbide India Limited dan pendanaan sebagian besar oleh pemerintah India. PT Carbide akan memiliki saham sebesar 50,9% dan sisanya dipegang oleh India, Bank-bank India, dan para investor. Pada tahun 1969, kota Bhopal dipilih sebagai lokasi pendirian PT Carbide karena saat itu kota Bhopal merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di India Tengah. Walaupun masih banyak tempat-tempat kumuh dan gubuk-gubuk yang berdiri di sekitar lokasi PT Carbide. PT Carbide memiliki semua jenis bahan kimia, mulai dari untuk pembuatan baterai, plastik, pestisida. Dan PT Carbide memproduksi pestisida dan merek dagang Seven. Bahan utamanya ialah metil isosianat, cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun bagi manusia. Cairan ini diimpor dari luar India karena saat itu PT Carbide belum bisa memproduksi metil isosianat ini. Pada tahun 1979, PT Carbide barulah memproduksi sendiri metil isosianat dan dia memproduksi beberapa ribu liter dan kemudian disimpan di tangki di pabriknya. Pada saat itu, naasnya petani memilih untuk menggunakan pestisida lokal yang lebih murah, sehingga PT Carbide saat itu mengalami penurunan keuntungan. Beberapa karyawan banyak yang dipotong gaji, lalu banyak pegawai yang digantikan oleh pegawai baru. Pegawai baru tersebut masih banyak kekurangan dalam pengalaman dan kekurangan pemahaman keselamatan kerja. Pada tahun 1984, pihak PT Carbide pun memutuskan ingin menjual pabriknya karena dari pabrik PT Carbide ini pun dari segi SDM, kualitas produksi, dan keuntungan tidak seperti dulu, sehingga pihak Carbide ingin menjual. Dan pada akhir tahun 1984, dengan menggunakan persediaan yang ada, bahan baku persediaan yang ada, PT Carbide membuat sebanyak mungkin metil isosianat dan menghasilkan 40 ton metil isosianat, kemudian dimasukkan ke tangki, dan yang 22 ton itu dimasukkan ke tangki yang satunya lagi. Jadi ada 2 tangki. Dan pada tanggal 2 Desember 1984, pengawas PT Carbide meminta untuk pegawainya membersihkan pipa yang berada di dekat tangki metil isosianat. Nah, saat membersihkannya ini, pegawai lalai akan keselamatan kerja yang mengakibatkan adanya pipa yang tersumbat. Seharusnya pipa itu mengeluarkan air, namun karena tersumbat, akhirnya air itu bisa masuk ke tangki metil isosianat ini. Ketika air masuk ke dalam tangki metil isosianat, maka air yang masuk ke metil isosianat yang bercampur akan mengakibatkan reaksi eksotermik. Hal ini disadari oleh petugas pembersih pipa tadi, kemudian melaporkan ke atasannya. Sekitar jam 11 malam, tekanan di dalam tangki yang berisi metil isosianat ini pun meningkat. Dan jam 11.30 terjadi kebocoran gas. Namun, petugas yang
bertugas untuk memperbaiki pipa ini menolak untuk segera memperbaikinya karena dia sedang minum teh karena jadwalnya istirahat. Karena keadaan semakin parah, jam 12.40, beberapa upaya dilakukan dari penggunaan soda api, mengeluarkan gas dari cerobong ventilasi udara, dan mengalihkan isi metil isosianat ini ke tangki yang lain, tapi upaya tersebut gagal. Akhirnya metil isosianat itu lepas ke atmosfer. Jam 12.40, alarm dibunyikan di seluruh pabrik, tanda adanya bahaya. Namun untuk alarm sebagai pertanda bahaya untuk warga sekitar dimatikan. Dan jam 12.40 ini, akhirnya metil isosianat sebanyak 40 ton menyembur ke udara bergabung dengan kloroform, karbon dioksida, dan hidrogen klorida, dihirup oleh beberapa orang warga sekitar yang sedang tidur. Beberapa ada yang meninggal. Dan pada jam 1 dini hari, bagi warga yang belum tertidur, mereka merasakan gejala sakit tenggorokan, sakit perut, sakit kepala, muntah, dan iritasi berat. Banyak orang merasakan mata berair, susah bernafas, dan mereka ingin melarikan diri dari asap yang berisi metil isosianat ini. Namun mereka terjatuh dan pingsan. Dan keesokan harinya diberitakan banyak ribuan orang meninggal dunia, termasuk antara lain ada anak-anak. Dan anak-anak yang lahir pada saat itu dikatakan banyak yang cacat dan keterlambatan untuk berkembang. Pada tragedi kebocoran gas PT Karbet ini, di kota Bhopal hanya terdiri 4 rumah sakit, dan mereka belum memiliki sistem tanggap darurat massal. Dengan keadaan yang panik, warga sekitar tidak mengerti akan adanya kebocoran gas, dan PT Karbet pun tidak menghubungi pihak yang berwenang kalau di PT-nya terjadi kebocoran gas. Tercatat 55.000 orang selamat dalam kejadian tersebut. Tetapi kebanyakan anak-anak yang lahir saat itu pun cacat, dan orang dewasa terkena banyak penyakit kanker, terutama kanker lidah, mata, dan kandung kemih. Pada tanggal 7 Desember 1984, Warren Anderson, CEO dari PT Karbet pun datang ke India. Dan saat itu Warren dituduh sebagai pembantaian akibat kebocoran gas dan dijadikan tahanan rumahan oleh otoritas pemerintah India. Namun, Warren diperbolehkan untuk pulang ke Amerika. Saat otoritas ini mengekstradisi Warren, pihak Amerika menolak karena tidak terbukti bahwa Warren Anderson terlibat langsung dalam kebocoran gas tersebut. Pada tahun 1985, pemerintah India menuntut hukum kepada PT Karbet, dan sidang pertama dilakukan di Amerika, kemudian dipindahkan ke yurisdiksi India. Pada tahun 1989, akhirnya kasus ini selesai. Dengan cara PT Karbet ini membayar sebesar $470.000 dengan dana tambahan PT Amerika
sebanyak $407.000 ini diberikan ke rumah sakit di kota Bhopal, dan bagi warga atau korban dari kebocoran gas ini diberikan $2.200 saat itu. Dan akhirnya di tahun 1986 PT Carbet ini pun ditutup, dan di tahun 2010 barulah mantan pengawas dan karyawan di PT Carbet yang bekerja saat itu bertugas di tanggal 2 Desember 1984 ini dituntut hukuman, dan menurutku hukumannya terlalu ringan. Mereka dijatuhi hukuman hanya 2 tahun penjara dan denda beberapa ribu dolar saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bye.